Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Saya adalah salah satu peserta pada kegiatan BIMTEK Peningkatan Kompetensi Guru Informatika. Pada kali ini saya ingin menyampaikan tugas mandiri yang diberikan oleh instruktur terkait dengan resume dan refleksi modul 1 mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Ya, nama saya Arifin Dargianto, saya dari SMKN 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Saya adalah peserta pada kelas IF2 13 angkatan kedua, peserta BIMTEK Peningkatan Kompetensi Guru Informatika SMA SMK fase E tahun 2024. Baik, sebelum saya lebih rinci menjelaskan terkait dengan rangkuman dari modul 1 ini, peta konsep dari modul 1 ini yang saya dapat setelah saya pelajari dari modul 1 itu terdiri dari 6 bagian. Bagian yang pertama adalah konsep keilmuan informatika. Yang kedua, bagian kedua adalah konsep berpikir komputasional. Dan yang ketiga adalah bagian tentang konsep literasi digital. Yang bagian keempat adalah konsep pembelajaran informatika inklusif. Bagian 5 adalah integrasi pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika. Dan yang terakhir adalah perencanaan pembelajaran informatika. Kalau kita lihat dari sistematika pada modul 1 ini, ada beberapa hal yang menarik buat saya. Yang terutama adalah pada fokus dari CP revisi 2024, yaitu pada dua hal, konsep ilmu informatika, konsep berpikir komputasional, konsep digital, konsep pembelajaran informatika inklusif, integrasi P5, dan perencanaan. Fokusnya adalah pada dua hal, yaitu konsep berpikir komputasional dan konsep literasi digital. Jadi kalau kita lihat di kelas 10 fase E ya, mohon maaf fase E, itu hanya fokus pada dua hal, yaitu konsep berpikir komputasional dan konsep literasi digital. Baik, selanjutnya terkait dengan tugas. Yang pertama adalah pemikiran reflektif modul 1. Ini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja pengalaman belajar yang baru saja Anda peroleh? Baik, saya akan menjelaskan. Setelah saya mempelajari dari modul 1 ini, saya membaca modul ini sekitar 77 halaman. Pengalaman yang saya dapatkan, yang saya rasakan adalah uraian yang begitu mendalam tentang materi pokok informatika, yaitu berpikir komputasional dan literasi digital. Dua hal tersebut yang menjadi poin. Selain itu juga terkait dengan pembelajaran PLATS dan UNPLATS. Ini menarik sekali. Saya coba menggarisbawahi yang dua hal ini. Baik, yang kedua, yang B. Bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan. Saya sangat merasa senang dan berbahagia sekali karena diberi kesempatan untuk belajar terkait dengan materi guru informatika ini. Ada pencerahan diri dan penjelasan dalam modul tersebut yang saya dapatkan. Karena penjelasan yang begitu lengkap dan mendalam terkait materi-materi utama pada mapel informatika yang saat ini. Ya, jadi saya merasa tercerahkan gitu ya. Berikutnya, yang ketiga yaitu hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran baik. Hal yang sudah baik dari proses belajar dan pembelajaran, setelah mempelajari modul ini, materi yang ada di modul ini sebagian besar sudah diterapkan di sekolah, terutama pada bagian penerapan UNPLAT gitu ya. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih tahu lebih dalam lagi dan akan mencoba menerapkan pembelajaran di sekolah lebih baik lagi. Banyak inspirasi-inspirasi yang saya dapatkan dari mempelajari modul 1 ini terkait dengan bagaimana mengajar pembelajaran materi informatika yang lebih menarik lagi. Terkait dengan keterbatasan terutama ya, keterbatasan alat yang ada di sekolah. Sehingga kita nggak boleh berputus asa ternyata. Hal ini sudah dijembatani, diberikan contoh-contoh ide yang luar biasa pada modul ini. Berikutnya yang D, apa saja hal yang perlu diperbaiki
terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Baik, eee, memberikan pemahaman kepada peserta didik di sekolah tentang konsep informatika yang jauh lebih luas, bahwa informatika itu bukan hanya sekedar berbicara teknologi, bukan hanya sekedar berbicara ketik mengetik, ngolah kata, ngolah data, tidak. Tapi berbicara tentang proses menyelesaikan masalah, problem solving dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode berpikir komputansi. Ini ternyata yang harus diperbaiki. Kita rubah konsep ya, yang selama ini saya berpikir pelajaran informatika ini ya mirip-mirip zaman dulu KKPI atau SIMDIK lah, lebih ke teknis. Ternyata tidak. Setelah kita dalami ternyata kita penegasannya pada bagaimana pelajaran informatika ini menjadi eh, tempat belajar anak-anak untuk melakukan proses penyelesaian sebuah masalah atau problem solving dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode berpikir komputasi. Yang pertama, yang kedua terkait dengan literasi digital. Bagaimana anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z ini, mereka bisa memanfaatkan betul literasi digital itu untuk pengembangan diri. Karena membaca buku juga sudah mulai berkurang karena mereka banyak menggunakan internet setiap harinya. Jadi kita sebagai guru informatika diminta untuk menjembatani hal itu. Dua hal tadi ya. Bagaimana berpikir komputasional dan yang kedua adalah literasi digital. Itu terkait dengan pertanyaan pertama, pemikiran reflektif pada modul 1 ini. Baik, yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu analisis implementasi modul. Pertanyaan yang pertama, apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh? Baik, pada modul ini pertanyaan kritis yang timbul adalah keterbatasan perangkat teknologi di sekolah. Bagaimana seharusnya kita memaksimalkan metode pembelajaran menggunakan moda unplugged secara maksimal sehingga murid tetap memahami konsep informatika ini dengan baik tanpa beranggapan bahwa informatika tidak seperti belajar informatika. Menarik sekali ini. Saya diberikan pencerahan betul ini. Jadi selama ini kita selalu meributkan bagaimana ngajar informatika harus pakai komputer, ternyata tidak. Baik, yang kedua, apa wawasan atau insight yang baru dari materi yang dipelajari? Wawasan baru yang saya pelajari pada modul ini adalah banyak istilah-istilah baru yang saya ketahui dan membuat saya tertarik adalah sumber-sumber pendapat mengenai dari materi konsep yang sangat beragam sehingga dapat menambah referensi wawasan pemahaman. Bila kita lihat di buku paket yang digunakan di sekolah, pendapat-pendapat yang ada pada buku ini jauh lebih luas dan lebih lengkap dan kekinian. Penting 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 dipelajari untuk guru terutama, bagaimana guru memahami betul dari konsep-konsep yang memang harus disampaikan kepada anak. Kita harus menggarisbawahi di materi informatika yang saat ini ada dua hal ya, berpikir komputasional dan yang kedua adalah literasi digital. Itu kita harus tahu persis pengertian, lingkup pembelajaran dan seterusnya. Itu insight yang saya dapatkan. Berikutnya, apa tantangan yang sesuai dengan konteks masa guru informatika? Baik, tantangan yang saya hadapi adalah minat siswa tentang belajar informatika. Yang pertama itu dulu. Ini berbeda sekali ketika anak-anak SMK, ketika mereka belajar kejuruan. Mereka kalau belajar di materi mapel-mapel kejuruan, sangat antusias kalau sudah bicara tentang praktek. Nah, kalau informatika ini berbeda. Padahal informatika ini menjadi dasar untuk berpikir yang lebih luas. Selain itu juga keterbatasan perangkat, ya pasti perangkat ini menjadi kendala buat kami untuk praktikum dan memahami murid tentang konsep informatika yang tidak selalu menggunakan alat bantu teknologi. Bahwa pada moda daring, pada moda unplugged dalam proses pembelajarannya yang bisa digunakan memahami murid tentang pentingnya literasi digital dan penggunaannya dengan bijak. Ini menjadi catatan. Berikutnya adalah apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan. Baik, alternatif yang dapat saya lakukan yang pertama adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa. Bagaimana kita memahami keinginan anak melalui
menanyakan kepada anak kan, bagaimana mereka nyamannya belajar dengan apa dan seterusnya. Usul mereka kita tampung. Kita benar-benar mendengarkan keinginan mereka, sehingga diharapkan dengan strategi dengan mendesain pembelajaran yang lebih menarik itu membuat menarik mereka. Seperti mereka tertarik belajar kejuruan. Yang kedua adalah bagaimana pemanfaatan segala sumber daya yang ada di sekolah ini untuk menopang pembelajaran informatika. Sebagai contoh, pada materi berpikir komputasional bisa digunakan permainan, bisa menggunakan permainan-permainan yang ada, permainan olahraga, permainan yang lain, sebagai moda unplugged memadukan kegiatan fisik dengan materi berpikir komputasi. Berikutnya, yang terakhir adalah bagaimana keterhubungan sekarang topik modul 1 ini dengan masa lalu dulu. Ya, pada masa kecil tanpa kita sadari dulu, kita sudah dibekali dengan konsep berpikir komputasional, di mana kita dilatih untuk memecahkan masalah secara terstruktur dan sistematis dalam permainan yang kita lakukan. Pengalaman ini dapat diterapkan pada pembelajaran informatika saat ini dengan moda unplugged pada topik berpikir komputasi dalam pemecahan persoalan. Ini menarik. Yang berikutnya adalah penerapan untuk masa datang. Beberapa hal terkait pembelajaran informatika pada materi berpikir komputasional, khususnya pada saat ini, sudah diterapkan di beberapa bagian. Namun untuk kedepannya harus dipikirkan inovasi dan langkah yang kreatif, yang berbeda dan menarik lagi dari apa yang sudah dilakukan sekarang. Jadi harus ada perubahan-perubahan tentunya agar anak lebih berminat untuk belajar mata pelajaran informatika ini. Berikutnya adalah keterhubungan topik dengan konsep atau praktek baik yang dilakukan. Praktek baik yang sudah dilakukan adalah dengan menyusun modul ajar yang berdiferensiasi, di mana materi yang digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah dan kesiapan siswa. Diferensiasi ini diferensiasi produk, konten atau hasilnya gitu ya, agar siswa lebih nyaman gitu. Untuk memberi materi lebih menyesuaikan dengan karakter jurusannya masing-masing. Kebetulan di sekolah kami ada 8 jurusan, sehingga itu agak berbeda-beda, sehingga bagaimana materi-materi di jurusannya masing-masing itu kita kaitkan dengan pembelajaran informatika. Saya kira itu lebih menarik buat anak-anak. Yang terakhir adalah keterhubungan topik dengan konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain yang ada di sekolah. Ya, itu adalah bagaimana menerapkan salah satu bab pada materi berpikir komputasi ini sebagai modal dasar dalam memetakan kelemahan dan kelebihan dari sistem yang ada di sekitar sekolah. Ini menarik. Jadi berpikir komputasional digunakan memetakan kelemahan dan kelebihan yang ada di sekitar sekolah, atau bisa di sekitar jurusannya masing-masing gitu ya. Jadi dengan kalau anak kita ajak untuk memetakan hal tersebut di jurusan masing-masing dengan cara berkomputasi pasti lebih menarik karena mereka lebih suka dengan jurusannya. Baik, kesimpulan dari resume modul 1 ini, mata pelajaran informatika mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir komputasional yang merupakan kemampuan problem solving seiring dengan perkembangan teknologi digital yang pesat. Mata pelajaran informatika juga meningkatkan kemampuan peserta didik mengenai logika, analisis, dan interpretasi data yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi. Ini kesimpulan yang pertama. Yang kedua adalah tantangan-tantangan dalam pembelajaran informatika beragam, mulai dari keterbatasan sarana prasarana dan kelemahan dalam berliterasi digital. Untuk itu perlu diperhatikan lebih dalam menyikapinya karena zaman terus berkembang dan kebutuhan akan teknologi semakin meningkat. Sebagai guru informatika, kita punya kewajiban untuk mengarahkan murid agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan sesuai dengan kebutuhannya. Ini demikian resume yang saya dapatkan ketika saya setelah belajar dari modul 1 pada kegiatan BIMTEK
Mapel Informatika. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.